Kebangkitan Hindu di Kediri tak lepas dari keberadaan Pura Kertaagung dan benda-benda sakral seperti patung Ganesha, Linggayoni, keris, dan lain-lain bermunculan di tempat ini. Sontak membuat semua menyadari akan hakikat ajaran Dharma kembali ke jalan sana tanah Dharma. Selamat tahun sahabatku cahaya Dharma yang budiman, sehat selalu. Tadastu Awigana-mastu, selalu dimudahkan rezeki para sahabat dan selalu setia stay di channel Cahaya Dharma yang mengulas terkait perkembangan Hindu sampai ke pelosok dunia agar makin memantapkan serada dan bakti generasi Astika Brahma di jalan Dharma. Sematon sahabatku cahaya Dharma yang budiman, kebangkitan Hindu di bumi Nusantara bahkan di pelosok dunia itu secara realita bisa kita saksikan karena banyak yang sudah menyadari akan hakikat ajaran Dharma, salah satunya kebangkitan Hindu di Kediri. Di sini benda-benda keramat bermunculan dan sontak membuat semua menyadari akan hakikat Dharma dan ajaran sana tanah Dharma. Sematon sahabatku, tidak usah berlama-lama, yuk kita simak cerita dan kisah terkait kebangkitan Hindu di Kediri. Sematon sahabatku, setelah bertahun-tahun puluhan warga penganut Hindu di Besowo Kepung dan juga di Pare Kediri, Jawa Timur tidak bisa melaksanakan kewajibannya sesuai sastra agama yang diyakininya. Tapi kini warga Hindu di Kediri mulai bangkit kembali ke kehinduannya. Kebangkitan warga Hindu di Kediri tak lepas dari keberadaan Pura Kertaagung yang baru direhab, disusul dengan temuan benda-benda sakral seperti patung Ganesha, Linggayoni, keris, dan arca-arca suci Hindu dan lain-lain bermunculan di tempat ini. Sematon sahabatku, bagaimana Pura Kertaagung muncul? Begitu juga warga Hindu mulai bangkit di Pare dan Besowo, bermula dari ide Pandita Empu Yoganatha dari Griya Giri Kesuma, Pangi, Klungkung yang melakukan perjalanan ke wilayah Kediri. Sematon sahabatku, dalam sebuah perjalanan spiritual ke Kediri, Jawa Timur sekitar bulan Juli 2019, Ida Pandita Empu Yoganatha kemalaman di sebuah wilayah di Pura Kediri. Beliau istirahat sejenak. Ida Pandita bertanya kepada salah seorang warga bermaksud menanyakan apakah ada sebuah pura, karena Ida Pandita bermaksud ingin sembahyang di pura. Dalam batinnya, Ida Pandita ingin bertemu saudara tuanya yang ada di Kediri. Sematon sahabatku, di sini Ida Pandita akhirnya bermalam. Esok harinya Ida Pandita sempat berbincang-bincang dengan seseorang yang bernama Gatot. Gatot adalah warga Pare yang orang tuanya Muslim, tetapi ibunya bernama Ninyoman Ranti asal Tiing Tali, Karangasem. Dari perbincangan ini yang tidak direncanakan, Gatot menuturkan dengan benderang pesan ibunya sebelum menghembuskan napas di pangkuannya. Ibunya sebelum menghembuskan napas terakhir berpesan kepada Gatot, "Tot, kamu sumbangkan tanah itu untuk pembangunan pura agar areal pura lebih luas." Ini tutur langsung Gatot, dan Ida Pandita menirukan ucapan Gatot tentang pesan ibunya Gatot. Sematon sahabatku, Ninyoman Ranti pun akhirnya meninggal dan dikremasi. Sepeninggal ibunya yang dikremasi, Gatot mengaku sering bermimpi diserahi tugas untuk memelihara pura yang tidak jauh dari rumahnya. Dalam perbincangan ini, Ida Pandita memberi saran agar ibunya bisa berkomunikasi secara tidak langsung atau niskala. Tiang beri jalan agar membuat pelinggih kemulan. Prosesi ibunya setidaknya
ada kelanjutan. Setelah ngaben lanjut mamukur, kemudian Dewa Pratista nuntun ngentek linggih atau ngelinggihang terang ide pandita. Nah, semeton sahabatku, berselang beberapa pekan tanpa diduga Gatot datang ke Gria Giri Kusuma bertemu ide pandita. Ibunya yang sudah tiada ikut menyertainya, seolah ada ikatan batin untuk datang bersama ke Gria. Di sini Gatot ingin ibunya diupacarai sesuai ajaran Hindu, ngeroras, nuntun, dan seterusnya. Bahkan ide pandita yang sempat ke India ikut mengajak Dewa Yangnya ke India. Semeton sahabatku, kelanjutan setelah ngelinggihang, Gatot membuat tempat suci bersama beberapa pemangku di Bali, membawa pelinggih kemulan, taksu, dan penunggun karang. Dalam satu hari 4 pelinggih sekaligus berdiri di rumahnya Gatot. Prosesi memukur atau ngerorasnya di Gria, lanjut diajak atau diingkupkan di Kediri. Kita pendem Pancadatu, sekarang baru mulai ada hubungan niskala. Orang luar yang datang mesti permisi pada yang punya tanah dan rumah. Ini ungkap ide pandita. Semeton sahabatku, sontak membuat semua tercengang adalah tidak berselang lama beberapa benda keramat muncul seperti patung Ganesha, keris, linggayoni, dan lain-lain. Warga muslim yang menemukan di beberapa lokasi tidak berani menyimpan dan akhirnya diserahkan dan disimpan oleh Gatot untuk selanjutnya akan ditempatkan di Pura Kerta Agung yang berdekatan dengan rumah Gatot jika kelak pura ini sudah rampung. Kehadiran pelinggih di rumah Gatot dan juga Pura Kerta Agung dengan temuan benda-benda keramat ini membuat warga Hindu bangkit seperti di Besawo Kepung yang berjumlah hanya 44-an kakak. Di sini kita berencana mengadakan pengabenan massal agar lebih mengefisienkan anggaran dan tidak lepas dari nilai sastra ajaran Sanatana Dharma. Semeton sahabatku, terkait adanya rencana pengabenan massal nanti akan dilaksanakan secara sangat sederhana tetapi tidak lepas dari nilai sastra ajaran Sanatana Dharma sesuai dengan tingkatan yadnya, nista, kecil, sederhana, madya, sedang, dan utama yang besar. Intinya adalah ketulusan hati, atmanastuti, kepuasan hati yang timbul dari dalam jiwa yang tulus dan ikhlas. Sahabat-sahabatku cahaya Dharma yang budiman, inilah realita kebangkitan Hindu di tanah Kediri dan perjuangan semeton Hindu yang ada di Kediri sampai saat ini masih mengajarkan mengaktualisasi ajaran-ajaran Sanatana Dharma. Semeton sahabatku, semoga informasi ini bermanfaat dan tiang haturkan terima kasih atas atensi. Para sahabat dimanapun berada, tetaplah pada jalur Sanatana Dharma. Salam cahaya Dharma.